I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Sri Fauzani dari kelas MJ 202 dengan NIM 2202010101081. Tujuan saya membuat video presentasi kali ini, saya ingin menuntaskan ujian akhir semester saya di semester 2 ini dengan mata kuliah pasar lembaga keuangan yang akan ditujukan kepada Bapak Wahyu. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Yang pertama ada kondisi pasar modal. Di sini bisa dilihat dari tabel yang ada di layar bahwa kondisi pasar modal di Indonesia di tahun 2022 jumlah investor pasar modal yang telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investasi sebesar 37,68%. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Yang kedua ada kondisi perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia, yang pertama ada kredit perbankan. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan pada Desember 2022 penyaluran kredit perbankan tumbuh 11,35% dibanding setahun sebelumnya. Dengan demikian, jika dihitung dari data OJK Desember 2021, nilai kredit perbankan pada akhir 2022 sudah mencapai sekitar 6,42 kuadriliun. Yang kedua ada dana pihak ketiga, yaitu pertumbuhannya melambat dari tahun sebelumnya selama pandemi COVID-19. OJK memperkirakan pertumbuhan DPK akan mencapai setidaknya 9% atau hingga 11% pada tahun ini. Dengan kata lain, DPK diperkirakan mencapai antara 8,15 kuadriliun dan 8,3 kuadriliun. Pada tahun 2021, DPK tercatat sebesar 7,49 kuadriliun, menandai pertumbuhan sebesar 12,21% dari setahun sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia, OJK melaporkan bahwa DPK mencatat pertumbuhan yang lebih lambat pada bulan Februari 2022 yaitu 11,11%. Kemudian di sini juga ada infografiknya yaitu di kredit perbankan pada September 2022 ada 6,275 triliun, kemudian Oktober 2022 ada 6,334 triliun, dan November di 2022 meningkat menjadi 6,347 triliun. Kemudian infografik dana ketiga yaitu ada di September 2022 7,647 triliun, kemudian di Oktober 2022 meningkat menjadi 7,927 triliun, dan di November 2022 meningkat juga menjadi 7,974 triliun. Kemudian ada rasio, yang pertama adalah September sampai November. Di bulan September mencapai angka 25,9%, kemudian Oktober ada di angka 25,8%, dan November ada di angka 25,49%. Yang kedua ada AL atau DPK September sampai November. Di bulan September ada di angka 27,35%, Oktober ada di angka 29,46%, dan yang di November ada 70,42%. Kemudian ketiga A atau NCD September sampai November. Di bulan September A di angka 121,62%, di bulan Oktober 130,17%, dan di November ada di angka 134,97%. Kemudian di sini bisa dilihat dalam tabel kasus kolom. Yang pertama ada NPL gross.
Di September 2022 meningkat di bawah 300%, kemudian di Oktober juga sama di bawah 300%, dan kemudian di November juga sama berada di angka di bawah 300%. Di sini saya akan menjelaskan kembali NPL gross, yaitu membandingkan total kredit dengan status atau kurang lancar, dilakukan dan macet dengan total kredit bank. Kemudian yang kedua ada NIM, yaitu bisa dilihat juga dari tabel first column-nya. Pada bulan September ada di angka di bawah 500% atau di atas 400%. Oktober dan November juga sama. Di sini rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktivitas produktifnya untuk meningkatkan pendapatan bunga basi. Yang ketiga ada ROA, yaitu bisa dilihat juga dalam tabel first kolomnya. Pada bulan September, Oktober, dan November pun angkanya di atas 200%. Kemudian perhitungan ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset rata-rata selama 2 periode tertentu. Yang terakhir ada PDN. Bisa dilihat juga dalam tabelnya, yaitu pada bulan September berada di angka di atas 100%, kemudian Oktober berada di angka 200%, dan yang terakhir November juga sama, tidak jauh beda dengan Oktober, berada di angka di atas 200% sedikit. Jadi angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari A, selisih bersih aktivitas dan pasifa dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan B, selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif. Selanjutnya ada kondisi industri keuangan non-bank di Indonesia. Sepanjang 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat aset industri keuangan non-bank sekitar 8,47% secara tahunan. Aset tersebut berasal dari industri asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Berdasarkan data OJK, total aset IKNB di 2022 telah mencapai dengan angka 3,81 triliun. Nah, beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage per Vertuver atau P2P lending. Bisa dilihat juga ya, di sini ada beberapa tabel cut kolomnya, yaitu yang pertama ada pendapatan premi, yang kedua piutang pembiayaan, yang ketiga aset dana pensiun, dan yang keempat vintage P2P lending. Kemudian selanjutnya ada permodalan di sektor IKNB terjaga dengan base kapital atau RBC asuransi masih berada di atas threshold dengan gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Pada tabel berikut bisa dilihat juga ya, yang pertama ada RBC asuransi jiwa, yang kedua ada RBC asuransi umum, yang ketiga ada gearing rasio perusahaan pembiayaan, dan yang terakhir ada NPF perusahaan pembiayaan atau GOMS. Kemudian kebijakan OJK di sektor jasa keuangan 2022, yang pertama ada mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Yang ketiga, kebijakan pendukung pemulihan perekonomian nasional. Yang keempat, ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Yang kelima, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Yang keenam, upaya enforcement atau penegakan hukum. Kemudian selanjutnya peningkatan governance di sektor keuangan, dan yang terakhir dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang program edukasi dan perlindungan konsumen 22. Sebelumnya, perlindungan konsumen itu apa sih? Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang menciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.
Dalam pasal 28 huruf A Undang-Undang OJK menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Salah satunya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Lalu yang terakhir, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital keuangan Indonesia, OJK akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber dan insiden siber berpotensi meningkat seiring dengan pemanfaatan TI pada skala yang lebih besar. Bank diminta untuk dapat menjaga keamanan sistem elektronik yang dimiliki dari serangan cyber, namun juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca terjadinya insiden besar. OJK mendukung penerapan standar pasal 3 reforms pada perbankan melalui yang pertama, penerbitan SEOJK nomor 23 SEOJK 3/2022 mengenai perhitungan TNE risiko pasal yang antara lain mengatur mengenai klasifikasi trading book dan banking book, penetapan jenis exposure, metode perhitungan, serta bobot risiko dalam perhitungan ATME risiko pasal yang akan mulai diperhitungkan dalam KPMN pada Januari 2024. Yang kedua, penyempurnaan ketentuan terkait perhitungan pengeluaran yang mengacu pada standar BES 3 reforms serta penyelarasan dan harmonisasi dengan ketentuan lain yang berkaitan akan dilakukan perubahan atas ketentuan dimaksud. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak keucapan atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.